Suki. Ya ampun. Mbak Yayan, dari tadi di sini? Pade, Suki, Pade. Mana? Oh, alhamdulillah. Ya Allah, selamat. Ya, selamat jenenganku dong Mbak Yayan. Iya, Pade. Aduh. Alah. Makasih loh Tequila. Iya. Aku senang banget loh ini. Ya Allah. Sudah, aman. Loh, Dek, kok sudah lagi tuh, Dek, langsung? Sudah, Mas, cukup. Biar itu jadi kenangan aja buat Mas. Nah, terus, Dek? Ya wes, gitu saja. Jadi, kalau nanti Mas pulang kampung, bisa Mas ceritakan ke anak istri. Anak istri siapa ya? Yo, anak istri Mas. Kita kan maksudnya yuk. Bukan, anak istrinya Mas Bagong. Anak istriku siapa? Udah tahu, pokoknya bukanlah Suki. Dadah. Baru mau seneng. Apes banget ya aku di sini. Suki. Aduh, ini gawat nih, bahaya nih. Aduh, mudah-mudahan nggak ada apa-apa ya. Iya, Pak. Nggak agak terjadi perang ketiga. Aduh. Lalu? Bang Ade, katanya Lasuki pergi sama Bang Heru. Kok tahu-tahu udah di ruang make up sih? Udah, mau pulang. Bang Heru, bukan cuma sutradara, tapi dia udah kayak pesulap besar, Deddy Corbuzier. Yaudah, kamu buruan kerja. Saya siapin scene yang lain ya. Siap, Bang Ade. Yaudah, buruan. Aduh. Mbak, mau aku catokin? Boleh. Udah ya, Mbak. Makasih, Mbak. Suti, baju Iya. aku ya. Oh iya, sebentar lagi disiapkan ya. Dek, kamu tuh kenapa bisa sih ujuk-ujuk tiba-tiba tadi sama Mas Bagong? Walah, Mbak. Jantungku hampir copot rasane. Untung aja Pak Heru lihat istrinya tadi. Kalau enggak, udah dilabrak aku. Aduh. Dek, udah ya. Besok-besok kalau kamu diajak makan lagi sama Pak Heru, jangan mau. Istrinya Pak Heru itu ketoke galak tenan loh, Dek. Tadi kata kru-kru, itu bahkan Pak Heru aja takut ya. Oh iya, galak banget loh. Pade, mbok ya aku dikasih minum. Kok malang guyu. Seneng yo lihat aku ketakutan. Iya, nanti diambilin. Loh, Pak Cariknya mana? Bukannya tadi ada di sini? Tadi sih bilangnya mau ke rumah temannya dulu di Tanjung Priuk. Tapi sebelum itu mau mampir ke rumahnya Pak D dulu. Mau ambil pakaiannya katanya. Begitu. Ya wes Pade, aku aus. Ya, ambilin dulu. Iya, Ya, makasih. Mbak Yayan. Makasih, Pak De. Iya. Gila, kamu pakai baju ini ya nanti? Iya. Bram, masuk. Sini. Kenalkan, ini Pak John, bos kelapa sawit terbesar di Kalimantan. Joni, Ajeng ya, Om. Joni, Mary Om. silakan. Gimana sih Bram? Katanya mau ngenalin saya dengan pendatang baru di dunia sinetron. Yang wajahnya jadi cover majalah itu loh. Namanya Lasuki, bos.
Jangan khawatir. Dalam waktu dekat akan saya kenalkan. Secara de facto, dia sudah di tangan saya. Hanya tinggal dilus-lus sedikit supaya lebih jinak. Biasalah, itu urusan Bram, Bos. Oke, duduk Bram. Dek. Iya, Pak. Saya tolong pesan minuman yang seperti biasa saya pesan ya. Baik, Pak. Saya bawakan. Permisi. Yang ini uang yang gak berseri. Temani dia seasik mungkin ya. Gimana, Bos? Dua kawan kita ini cantik-cantik kan? Cantik. Om Joni juga ganteng kok. Keren lagi Om Juni. Dek. Apa toh, Mbak? Senengnya ngajak berdua saja. Nggak enak sama yang lain. Wes ini pura-pura benerin baju. Dek, si Suti itu loh. Dia itu kan udah lama bantu-bantu jadi orang kostum. Loh, sampai sekarang belum dapat kesempatan buat syuting. Ya, terus dia harus ngapain? Yo, kamu kan deket sama Pak Heru. Mbok ya kamu tolongin bilang sama Pak Heru supaya kasih Suti peran-peran kecil yang gak penting, gak apa-apa. Yang penting dia bisa ikut main. Walah, Mbak. Jujur saja, aku masih takut sama Pak Heru. Kowe ki, Mbok ya coba dulu. Ngomongnya waktu lagi-lagi senggang gitu. Ya wes, nanti tak coba. Tapi ndak janji yo. Nah gitu dong. Udah apa-apa, yang penting toh kita kelihatannya udah usaha gitu. Udah, sana ganti dulu. Iya. Biye Mbak Yayan, biye. Wes, tadi katanya Sukila, dia mau coba ngomong sama Pak Heru. Asik. Mbok ya kamu jangan banyak berharap dulu. Loh, maksudnya piye toh, Mbak? Loh iya kan Sukila hanya mencoba untuk ngomong. Hasilnya gimana kan kita juga ndak tahu. Jadi kamu jangan banyakin berharap, banyakin berdoa aja ya. Ya jujur aja ya, awalnya gue sih cuma care doang sama dia. Terus lama-lama jadi jatuh hati, gitu. Jujur lah. Ya gue ngerti, gue juga punya kekhawatiran yang sama sih. Terlebih waktu Lasuki hampir aja dibajak sama Global Star. Ya itu juga termasuk, cuma yang gue maksud lebih dari itu. Ya lo tau sendiri kan, di luar sana banyak orang-orang predator yang jadi artis sebagai buruannya. Macam-macam lah modusnya. Oh iya nih, gue mau cerita. Jadi kemarin-kemarin ada om-om, gue nggak tahu nih orang dapat info dari mana, tapi dia secara belak-belakan ngajakin gue liburan 3 hari ke Bali. Gila, gimana gue nggak shock? Ya lo tau gak, gue juga pernah diajakin kayak gitu. Gue diajakin sama tante-tante tau gak? Lo tau liburannya kemana? Mana? Paris. Gila gak? Tapi ya bagus sih kalau lo punya niat buat ngejagain Lasuki dari hal-hal kayak gitu. Karena kasihan kan, anaknya masih polos banget. Iya, itu dia yang gue maksud. Yuk kita take ya. Ayo. Langsung? Langsung aja lah, ini cuaca udah mendung, ya kan? Durasi nyambung lumayan. Ya, yuk. Oke. Bang, gue sholat bentar ya. Oke. Yaudah. Ya, yuk, take ya. Oke. Habis sholat kafka kita take ya. Walah, gila. Makin hari aura bintangmu iku loh makin kelihatan, tambah ayu. Sing bener. Ya bener. Bukan cuma aku saja kan yang sudah muji kamu. Iya, matur suwun.
Tapi kadang aku masih minder jadi bintang sinetron. Wong tadi aja pas lagi makan siang sama Pak Heru, dia bilang aku iki harus lebih percaya diri. Saya Mbak. Oh iya, makasih Mbak. Iya, kamu itu harus pede. Lah wong sekarang kamu itu udah jadi sorotan banyak orang. Malah sekarang kamu itu udah jadi bintang. Iya, Suti, kamu piye? Sudah ada belum modal pedenya buat jadi artis? Ayo, nanti akan tak coba. Pokoknya tekadku wis bulat jadi pemain sinetron. Bagus. Oh iya, terus Pak Heru bilang apa lagi tadi pas kamu makan siang? Ngomongin istrinya, Mbak. Walah, istrinya Pak Heru yo. Walah, sumpah ya aku tadi kaget banget waktu istrinya Bang Heru kesini. Suaranya itu loh melengking kemana-mana. Yuk, Kamu merhatiin juga toh? oh iya toh Mbak. Bukan cuma aku saja, yang lain juga. Loh, aku aja sampai khawatir tenan loh. Wih, serem. Yo, aku apa lagi, Mbak? Takut dilabrak. Serem. Oke, Iya, Bang. kita reading dulu yuk. Oh, iya. Ya, peran Arya biar saya yang baca. Iya. Siap? Skenario. Oh, iki. Sin piro? Scene 47. Tapi deg-degannya udah hilang kan? Deg-degan opo? Istrinya Bang Heru. Oh, insya Allah enggak, Bang. Yuk, reading yuk. Nggak usah bahas yang lain. Iya. Udah, saya siap jadi Kafka ya. Ya. Dulu ya. Iya. Ya, makasih ya. Yuk, kita reading yuk. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis salatu, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Silakan Mas, jadi imam. Abang aja imam, saya makmum. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu man hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, scene 47 ya. Udah siap? Siap. Udah scene 47 tuh. Oke. Kalau kamu ikut, kamu mesti ngumpulin perlengkapan. Biar pas keberangkatan udah siap semua. Emangnya berapa orang yang ikut, Mas? 7 orang. Yasmin juga ikut. Oh, gitu. Ya wes, aku minta daftar perlengkapannya aja biar bisa nyicil ngumpulin. Oke, ntar gue kasih tahu ya. Yang perlu tahu, tinggi Gunung Sindoro itu sekitar 3.150 meter di atas permukaan laut. Tinggi banget yo. Aduh, Suki, kurang. Kagetnya tuh kurang. Kurang ekspresi gitu loh. Wah, tinggi banget yo. Nah, itu cakep tuh. Itu bener. Ya udah, oke. Kalau gitu, kamu sekarang hafalin. Ya, sambil semua itu dialog tadi dihafalin. Jangan sampai lupa. Ya, Iya, Bang. Iya. ya udah saya nemuin Asanti dulu ya. Iya. Oke? Iya. Jakarta kok nyisa banget ya. Mana berdebu. Asap kendaraan banyak. Oh.
jadi puyeng nih aku. Harus kemana lagi? Duh, mana pertigaan banyak, gang banyak. Mana lagi nih ya? Aduh, bingung nih. Mana angkot kok nggak ada ya? Mas. Ada apa, Mas? Anu mas, aku mau nanya, kok angkot gak ada yang lewat sini mas ya? Oh, memang angkot dilarang masuk kawasan sini, Mas. Tuh, ini yuk. Loh, memangnya Mas mau kemana? Ini mas, aku mau ke alamat ini nih mas. Tahu nggak mas? Oh, Mas, mendingan Mas kalau mau ke alamat sini, Mas naik ojek aja. Tuh pangkalannya sebelah sono, Mas. Apa mas? Ojek? Iya, naik ojek. Enggak. Ojek di sini nggak ada yang bener mas. Jadi kalau gitu makasih mas ya. Iya, sama-sama. Makasih mas. Sekarang ngelamunin dari Subila nih. Aku jadi begini nih. Aduh, ya gimana nih? Bingung aku. Aduh, ya Allah. Nasibku Pak Bos pada begini ya. Gak usah diguyu. Kasian. Engko nekat nyemplung nang kali, piye? Loh, kok bisa sampai nyemplung nang kali tuh, Mas? Sampai ndak pernah denger apa? Kan sering kejadian. Nek wong patah hati sering bunuh diri. Ya toh? Oh, banter-banter. Ndak nesu. Betul. Sopo sih nesu ah? Sampai guyu-guyu ki guyuni sopo? Ganggu orang lagi patah hati aja. Ya guyui sampean loh, Mas Bagong. Lah sampean kuwi aneh loh Mas Bagong. Sampean lo cari. Tapi pakai patah hati segala. Cari itu juga manusia. Di sampean iki sing aneh. Iya toh? Sudahlah Mas Bagong. Mendingan susul lagi aja Sukila ke Jakarta. Cuma jangan kayak tempo hari. Sampai ndak usah banggain cariknya. Lagi pula Mas Bagong. Cari itu di Jakarta wis ora payu. Di Jakarta itu gudange pejabat. Nah, sampean rungokne kuwi Mas Bagong. Cari itu lakunya cuma di desa, Mas. Nah, Mas Bagong, lawang masih jadi cari aja. Gak dianggap kok sama Sukila. Ya toh? Mas Bagong, mending sampean cari kerja ae atau jualan opo kek. Kaya Kang Mas Tugiran. Dia sudah sukses menjadi pengusaha rumah makan alias jadi bos warung makan. Mau mati lu? Mau mati sampean mau mati. Gelo. Naik mobil kok semerawut. Jalannya mbahmu apa? Mantan cari kok mau ditabrak. Jakarta. Kok kejem kayak gini yo? Ada aja yo mobil mau nabrak aku. Oh enggak gara-gara Suki. Aku tak sudi tinggal di sini. Suki. Enak-enak tinggal di desa Karangmenjangan. Adem, sejuk. Orangnya juga ramah-ramah. Isinya apa tuh semeraut. Mobil banyak banget. Jadi nanti kita bakal istirahat di shelter. Dan kita bakal mulai daki jam 3. Supaya nanti kita dapat sunrise di puncak. Makanya kita butuh jaket yang tebal. Aku wes biasa dingin, Mas. Rumahku kan di gunung. Itu belum seberapa. Jess, terakhir kita pas di Sumbing, suhunya berapa derajat? Hampir 10 derajat. Ya, lumayan lah. Dingin. Dingin ya. Kat, oke. Nah, gitu dong. Mantap. Alhamdulillah, gak banyak yang diulang. Iya, tadi gue juga takut nggak konsen. Nah, gitu dong. Kompak fokusnya. Soalnya kan nggak ngerepotin gue. Oke, thank you ya. Makasih buat hari ini ya. Mantap ya, makin Gimana nih? mateng aja. Kalian langsung pulang? Iya, Pak. Capek tenan aku. Ya udah, kalau kamu langsung pulang, bener pulang. Istirahat yang banyak, biar besok bisa fit, ya? Yoi. Bang Heru perhatian banget sih. Aku jadi iri loh.
Kalau saya perhatiin kamu nanti ada yang marah. Kalau terlalu perhatian sama Lasuki, nggak takut sama istri, Bang. Dengar-dengar tadi ada insiden. Udah, ayo pulang. Gak usah banyak ngomong, ayo pulang. Besok pada datang on time ya. Bang. Salam. Ayo Bang Ade, duluan ya. Ya wes, sudah semua kan? Gak ada yang ketinggalan kan? Alhamdulillah, nggak ada yang ketinggalan. Nanti kalau Lek Slamet tanya bagaimana ya? Sampean udah bayar uang kos 1 bulan kan? Ya ora apa-apa. Jadi gini nih, Lek. Aku tuh baru mau Kulon Nuwun ke rumahnya Pak Tugiran. Oh gitu. Ini alhamdulillah nih kalau ketemu. Terus kalau Pak Tugirannya tuh ngizinin aku numpang. Kalau nggak ngizinin ya aku balik lagi ke sini, Lek, gitu loh. Balik sini lagi? Iya. Oh alah puyeng aku ya. Ya wes, sudah gini aja. Nanti kalau Lek Slamet tanya sampean kemana, saya bilangnya sampean cari rumah teman sampean. Gimana? Ya emang begitu. Begitu. Tapi tenang aja, Lek. Aku udah bilang kok sama Lek Slamet tadi ya. Bener. Benar, masa cari ngapusi. Ya. Iki apa-apaan sih? Apa tuh? Iya tuh. Lalo, sampean tuh gak lihat apa? Saya ini masih muda, cantik. Dulunya ini bekas kembang deso Bang sampean toh yang masih muda, aku masih muda. Cuman mau kakku aja yang boros. Betul ya, biar berkah ya. Ya wes, sing hati-hati. Iya. Kalau sampean ndak ketemu sama orangnya, balik lagi sini. Orang usah maksa. Iya, Le, iya, matur suwun. Lek, doain aku ya supaya cepet dapat kerja. Iya. Oh ya, terus doain aku supaya cepet dapat alamatnya Pak Tugiran. Iya. Satu lagi, Lek. Apa? Doain ya. Apa? Supaya cepet nikah sama Dik Sukilah. Banyak amat sih doa Pamit ya, Lek. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Ya. Bagong kok jadi orang tuh polos banget ya. Demi ngejar Lasuki, nekat terjun ke Jakarta ya. Bagong. Tapi kalau dia balik lagi aku yang puyeng Duh gimana ya? Waduh, mudah-mudahan aja dia ketemu sama temennya tuh ya. Capek tenan aku, Mbak. Iya Mbak, tahu kamu capek tapi sepatunya dilepas dulu. Aduh, jangan-jangan kamu injek yang enggak tadi tuh. Apa toh, Mbak? Maksud Mbak, takut aku injek tele sapi gitu? Ya ampun, Mbak. Mbak lupa yo, kita sudah di kota, bukan di desa lagi, Mbak. Namanya jaga-jaga. Emang di kota ndak ada telek. Ya ndak mungkin juga sepatu aku kotor. Wong kemana-mana naik mobil kok. Lah, kamu ini kalau dibilangin. HP-ne sopo sing bunyi, Mbak? Ya HP-mu. Bunyi dari dalam tasmu itu loh. Oh iya, lali aku punya HP. Siapa? Ya ampun, Mbak. Iki loh, Om Bram sudah nelpon 5 kali. Oh alah, piye tuh kamu? Ditelepon sampai 5 kali, masa udah denger? Ya enggak, wong HP aku di tas dari tadi. Nah waktu syuting kan Mbak yang pegang tas aku. Gitu? Berarti Mbak dong yang enggak dengar. Iya. Ya udah. Lagian ngapain sih itu om nelponin kamu sampai 5 kali begitu? Udah kelihatan tuh, pasti ada maunya. Wes, udah usah diangkat. Halo? Halo cantik. Wah, kamu sibuk sekali ya? Tadi siang saya telepon kamu berkali-kali, kamu nggak angkat. Iya Om, maaf. Aku nggak dengar. Ono apa ya? Kamu lupa ya? Tadi pagi kamu sudah janji mau makan siang sama Om? Janji? Perasaan aku nggak ada janji, Om. Oh ya sudah, nggak apa-apa. Saya maklum. Kamu pasti sibuk ya. Tapi besok mau kan makan siang sama saya? Atau makan malamnya? Waduh, gimana ya Om? Besok itu aku syuting seharian.
Terus malamnya aku ada undangan ke ulang tahunnya Mbak Jessica Maida. Kapan-kapan aja ya, Om. Ya udah. Tapi janji ya, kamu mau makan siang sama atau makan malam? Saya ada kejutan loh buat kamu. Kejutan apa, Om? Kalau saya kasih tahu sekarang nggak jadi kejutan dong. Om mau ngasih aku mobil ya? Mbak. Iya, Om. Iya, Om. Piye? Oh ya, kamu sudah bisa nyetir sendiri belum? Gitu Om Bra mau ngasih aku mobil. Asik tenan. Halo, Suki. Kamu sudah bisa bawa mobil sendiri atau belum? Kok nggak jawab? Ya kalau sudah punya mobil, tinggal belajar saja toh. Udah sulit, Om. Yang sulit itu nyari uang buat beli mobilnya. Pinter kamu ya. Ya sudah, kapan kamu ada waktu, kita pergi makan siang bersama, oke? Oke. Bye, Han. Dadah. Hanya masalah waktu, tapi saya yakin tidak lama lagi Suki. Gila. Mbak, ngagetin aja. Kenapa? Nopo. Kamu itu nopo? Masa minta-minta mobil sama orang yang baru dikenal begitu? Mbak, kalau nanti aku udah punya mobil, aku mau minta libur 1 minggu. Kita pulang kampung naik mobil aku, Mbak. Orang-orang kampung pasti pada melotot. Lihat kita pulang naik mobil sendiri, gitu. Waduh, gak sabar. Walah, iki mobilnya sopo ya? Kaya apik tenan ngono lho. Mulus yo. Lah iya. Sopo yo sing di dalam? Pejabat mungkin arep ngasih janji pemilu. Apik yo. Memang nek pejabat ki mobilnya ya apik kaya ngene iki. Kaya wong sugih ngono kuwi lho. Walah ya Ayan. Iya Ayan toh. Ya ilah. Sopo iki? Walah, iki lah Sukila. Yo Sukila. Iya, Bu. Iki mobilnya tuh apik tenan ya. Iya. Hebat Pak Pawagino sama Mbak Ambar. Iya. Hebat ya. Mewah iki mobilnya. Sukila saiki wis dadi wong sugih Iya, ya. bersih. Wis dadi artis. Wis mobilnya mulus. Mobilnya yo mengkilat ngono lho. Darmi Maria. Piye kabare? Mobilmu apik tenan gila. Ya Allah. Lagi mulus tenan tenan. Piye? Kuwi tambah ayu, pengin punya mobil kayak gini. Bayayan pisan. Iya, nanti kita rame-rame ya jalan-jalan. Iya. Janji yuk kita dibawa jalan-jalan naik mobil ini. Kita naik mobil apa ini? Mulus tenan. Mahal. Iya. Atapnya bisa dibuka. Mobilnya gede, muat 10 orang. Bagus banget. Mbak. Oh, kamu senyum-senyum
senyum-senyum cengar-cengir mesam-mesem itu lagi ngayal toh. Bocah belum kesampaian aja udah ngayal. Ya udah ngayal juga, Mbak. Wong bentar lagi jadi kenyataan. Aduh, Dek, kamu tuh Mbok ya jangan bikin Mbak khawatir ngono loh. Oh alah, Bang, ndak usah khawatir toh. Aku iki bukan anak kecil lagi. Wes toh. Tadi siang, Pak Heru juga sudah banyak ngasih aku pandangan, Mbak. Pandangan apa? Pak Heru bilang, aku harus bersikap apa adanya diri aku, Mbak. Jadi Mbak tenang saja ya, aku sudah paham. Sekarang ini kerjaan aku acting, jadi yo harus pinter acting, Mbak. Apa tuh maksudnya? Kamu harus jadi diri sendiri. Apa ndak salah? Loh, setahu Mbak kamu itu kan orangnya ndak suka bohong, ndak suka pura-pura ya toh? Iya. Lah terus orang acting itu kan bohong. Kerjaannya pura-pura. Maksudnya apa toh? Ndak gitu, Mbak. Maksud aku, mulai sekarang aku harus udah percaya diri, udah jadi artis gitu, Mbak. Karena sekarang aku udah jadi Lasuki, bukan Sukila gadis gunung. Ngerti nggak? Enggak. Ya wes, ntar Mbak juga ngerti kok. Sing penting Mbak ndak usah khawatir. Oke? Dek, tadi Mbak denger katanya kamu itu mau datang ke ulang tahunnya Mbak Jessica Maida. Emangnya kamu diundang? Ya diundang toh, Mbak. Emangnya tadi Mbak ndak lihat aku dikasih undangannya? Undangannya? Waduh, aku taruh di mana ya? Oh, di kamar. Iya. Dek. Kamu ndak inget tempo hari waktu kita diserempet sama mobilnya Mbak Jessica Maida di depan kantornya Pak Produser? Kamu inget toh? Ingat? Ya kamu pasti inget lah loh, kita kesakitan begitu kok. Ya terus? Dek, ndak tahu kenapa iki yo. Mbak itu mikirnya Mbak Jessica Maida itu punya niat jahat loh sama kamu. Jangan-jangan dia sengaja itu nyerempet. Ketoke yo, dia itu masih dendam sama kamu. Dia pikir kamu itu ngerebut peran mawar dari dia. Aduh, Dek, wes toh kamu udah usah datang ya. Iya, Mbak, sing bener saja. Kata Mbak Ashanti, besok itu yang datang ke pestanya Mbak Jessica, artis-artis terkenal semua, Mbak. Boleh oh. Iya, terus kenapa kalau yang datang artis terkenal? Ya rugi kalau aku nggak datang, Mbak. Besok itu kesempatan aku buat kenalan sama artis terkenal. Wes toh, Mbak, jangan khawatir. Yo bukannya gitu toh, Dek. Masalahnya kalau sampai kamu kenapa-napa, Mbak yang kesalahan sama si Mbok sama bapak di kampung. Wes toh, Mbak, ndak usah khawatir. Ya wes, aku mau ngambil undangan aku di kamar. Alah, Dek. Terus Fiona. Dia sama siapa tuh? Apa jangan-jangan itu cowok yang dibilang calon suaminya? Udah hijau. Nggak bisa. Gue harus dapat ketegasan sekarang juga. Nggak bisa nih kalau begini caranya. Udah hampir selama 3 tahun dia di Amerika. Gue setia. Kalau gue mau selingkuh, nggak sedikit cewek mau sama gue. Nggak fair. Iya,
itu udah lama banget kan kejadiannya? Bisa aja. Iya bener kan? Vi, itu mobil belakang kayak ngejar kita deh. Mobil. Kafka pasti ngira gue udah ngianatinnya. Dia pasti marah banget. Lo tahu itu mobil siapa? Vi. Vi, lo tahu itu mobil siapa? Wah, kurang ajar nih orang. Siapa sih ini orang? Di udah lo nggak usah emosi kayak gini. Dia itu Kafka. Dia mungkin mikir gue lagi selingkuh. Kafka? Pacar kamu? Woi, keluar lo! Didi, udah lo nggak usah turun, biar gue aja yang turun. Kaf, lo tuh apa-apaan sih? Kenapa lo mendadak nyalip kayak gini? Lo tuh hampir aja bikin pala gue kejedot dashboard, tau nggak? Alah udah deh, mendingan lo suruh cowok yang dalam keluar. Jangan jadi cowok pengecut. Di, kayaknya lo balik duluan aja deh. Biar urusan ini biar gue yang selesain sama kamu. Serius? Iya, sorry ya. Oh ya, boleh minta tolong tas gue nggak? Boleh, Vi. Nih, Makasih ya. Tete. Ini masalah kita berdua. Jadi kita berdua juga yang harus selesai. Ini nggak ada hubungannya sama Rio. Ayo. Fiona bener juga sih. Kalau gue turun, yang ada gue berantem sama Kafka. Nanti gue berantem sama Kafka, Fiona yang udah deket sama gue malah berbalik jadi ilfil lagi sama gue. Yang bilang dia calon suami lo itu mama lo sendiri. Dan tadi gue di lampu merah juga lihat lo berdua mesra banget lagi. Bercanda-canda, ketawa-tawa, pakai mukul-mukul pundak segala. Dan sekarang lo nyuruh gue buat nahan emosi. Hey, lo masih ngerasa gue cowok lo gak sih? Lo nggak duduk? Kaf, mendingan sekarang kita ngomongin baik-baik, nggak usah pakai emosi. Lo tahu kenapa gue ninggalin lo begitu aja di lokasi syuting? Sekarang lo jujur sama gue. Sebenarnya lo naruh hati kan sama siapa? Cewek yang lawan main lo itu? Masuki. Iya, whatever, pokoknya dialah. Gue pengen lo jawab pertanyaan gue. Sebenarnya lo ada hati kan sama dia? Gue itu nggak suka punya cowok yang hatinya itu dibagi buat cewek lain. Ya tapi gue belum punya hubungan apa-apa sama dia. Dan gue jalan sama dia juga baru sekali. Ya itu pas telepon doang. Itu pun karena gue pengen ngasih pandangan ke dia gimana soal dunia artis. Kaf, lo sebenarnya paham gak sih maksud gue? Buat gue tuh gak penting lo mau resmi berhubungan atau belum sama Lasuki. Tapi hati lo itu udah menduakan gue berhubungan atau belum sama Lasuki. Tapi hati lo itu udah menduakan gue, Kaf. Itu yang gue gak mau. Lo paham gak sih?
Ya udah, oke. Oke, gue minta maaf. Tapi emang cowok yang tadi benar bukan calon suami lo? Lo jangan ngalihin pembicaraan tentang Teddy deh. Ini gak ada hubungannya ya sama Teddy. Lagian gue udah pernah bilang sama lo, Kaf. Teddy itu cuma teman masa kecil gue, nggak lebih. Gue nggak pernah menaruh hati sedikit pun sama Teddy. Lagian gue di Jakarta cuma 2-3 minggu. Terus hubungan kita gimana? Lo denger baik-baik. Hubungan kita ini udah berjalan hampir 5 tahun. Dan selama hampir 3 tahun kita berhubungan jarak jauh, Kaf. Secara fisik kita berjauhan. Tapi yang mendekatkan kita itu cuman hati. Tapi kalau hati lo udah mendua, itu sama aja lo mulai menjauh dari gue, Kaf. Gue nggak suka hubungan seperti itu. Lo di sini paham gak sih maksud gue? Ngerti gak sih? Oke, gue akan stop perasaan suka gue ke Lasuki. Lo gak usah janji deh. Gue gak butuh janji lo. Terus gue harus gimana dong? Ya kita lihat aja nanti. Sampai lo bisa yakinin gue kalau hati lo itu cuma buat gue, Kaf. Tapi sekarang kita masih pacaran kan? Gue nggak bilang kalau kita putus. Mas. Oh iya? Ada apa, Mas? Mas. Mau ini, Mas. Mau nanya nih, Mas. Apa tuh, Mas? Tahu alamat ini nggak, Mas ya? Bentar saya cek dulu ya. Sampean alamatnya kurang lengkap loh. Loh, kurang lengkap iya tuh, Mas. Oke, warakasnya, warakas mana, gang berapa, dan nomor berapa, Mas. Dan juga ada RT RW-nya, Mas. Aduh, piye ya? Aku dikasihnya cuma begini, Mas. Gimana ya? Ya susah sih, Mas, kalau begitu, Mas. Soalnya alamatnya nggak lengkap sih. Kenal Tukiran nggak, Mas? Tukiran? Wah, nggak kenal, Mas. Saya baru di Jakarta, Mas. Terus, Mas. Makasih ya. Iya, sama-sama, Mas. Lapar sih. Cuman duitku tipis ya. Ini kampung sepi banget, tak? Jakarta katanya nyari alamat gampang. Minum, Bro. Susah begini. Isi ya, Bang? Isi, Bang. Anak mana lo? Aku anak kampung Karangmenjangan. Hah? Desa Karangmenjangan, Mas. Mas, derek langkung Mas kula badhe mriko, Mas. Lu ngedek gue lu? Enggak, Mas. Hah? Enggak, Bang. Mas, Bang apa sih? Mas. Enggak, Mas. Ampun, Mas. Ya kan oke nih. Mas, jangan, Mas. Lepasin nggak? Ini oke, orang. Lepasin nggak? Iya, Mas. Ampun, Mas. Enggak, Mas, jangan, Mas. Sepatu. Aduh, Mas. HP. Mas, jangan, Mas. Mas, jangan, Mas. Mas, jangan, Mas. Ini banyak fotonya dekil, Mas. Jangan, Mas. Lebih mudah, Bang. Pergi, Bang. Aduh. Kemana, Bang? Aduh, Bang. Aduh. Sekarang barang Ibu sembako pada mahal, pada naik. Bu, saya kesel. Saya juga, Bu. Semua pada mahal-mahal. Ini kesel saya juga. Keselin banget ya. Aku mantan cari lo jadi begini. Apa sih? Semua demi Dek Gila. Kang. Apa sih kangkong? Kang. Kenapa? Nanti malam gak terlalu malam kan pulangnya. Lah ya, bu tekan bengi apora ya. Gitu ya? Lah kok kayak orang tahu ngerti wong syuting boy. Kita sih, apa lagi yang sampai mau kemana? Ini bukan tempat perakuan orang gila. Menggeblok kan dik ya? Bagong lo, Bagong. Bukan orang gila, Bagong. Ya ampun, Gong. Gong. Sit. Lah, kok bisa-bisa nih
Udah kayak gisi kepriben. Hah? Udah, aduh, jangan banyak Ya, kok kamu telanjang, katanya tadi mau ke Priuk. Udah balik, aku malu-malu dilihat orang. Aku mau masuk dulu. Nanti dulu. Aku nih di sini. Ya udah wes, suruh masuk aja. Iya, cepat, aku malu. Kasih baju dulu, Pak. Aduh, si Oh, ya, kasih baju itu loh, si Bagong. Ya nanti. Gong, ntar dulu ya lagi dicari baju. Mam Daisah. Iya, Le. Itu kamu gimana kok bisa ditelanjangin? Pasti barang-barangnya udah beli sama preman semuanya ya? Ya iya, Le. Aku udah telanjang begini. Jadi tuh ceritanya begini, Le. Aku kan lagi nyari alamatnya si Tukiran. Lo kok tiba-tiba di jalan ketemunya preman. Ya udah, aku ngalah. Daripada aku ciloko. Lah ya ora apa-apa daripada aku digolok. Untung ora digolok-golok mati kepriben. Ya udah, nih dipakai. Biar nggak kelihatan seksi badan sampean. Nanti kalau kucing tetangga pada datang gimana, ayo? Hubungannya sama kucing tetangga apa? Ya ada lah hubungannya. Bagong, kucing tetangga tuh sukanya sama tulang. Oh, badan kamu ini tulang semua. Tak mungkin toh ibu-ibu tetangga naksir ke kamu. Wong balong semua gini. Desa, wis. Orang lagi kesusahan kok malah digoyong. Terus Gong, saya ini sekarang mau berangkat kerja. Sampean mau ikut apa enggak? Nah, kalau ikut di sana ngapain, Le? Kalau nggak kerja ya nggak enak. Le, kelurahan sini apa nggak butuh cari apa, Le? Dikeluarin udah penuh lowongan, Gong. Ya kamu kan bisa bantuin saya kerja sementara di sana. Iya bener tuh. Jadi babu gitu, Le? Lah apa salahnya? Yang penting kan halal, Gong. Daripada aku jadi preman kasih melocotin kelambimu kepriben jajal. Iya bener ya, Pak ya. Iya. Ya wis, ikut apa ora? Ya melu wis, Wit. Udah cepetan. Lu kok cepetan toh, Le? Ini aku masih telanjang nih, lo. Pinjam celana dulu sama celana dalam. Adem lo. Desa, ambilin tuh. Iya. Masa kalau kasih begini? Cari nggak pakai celana. Lama banget sih, Le. Malu-maluin terus, meja terus. Ayo pancen Desa. Gong, kamu tuh kembali ke Jakarta pasti masih ngarep sama cintanya Lasuki ya? Percuma, Gong. Itu sama aja cebol gayu lintang. Priuk merindukan bulan. Lasuki itu kelasnya sudah bukan sepeda ontel lagi. Tapi kelasnya itu sudah mobil-mobil mewah. Kayak mobilnya Mas Kafka, mobilnya Pak Sutradara. Gitu, Gong. Gong, jujur aja ya, Gong. Dulu aku juga kepikiran kepengen mendapatkan Lasuki. Setelah saya memperjuangkan Lasuki jadi pemain. Lah. Selamat kan udah punya bojo tuh. Terus Le Desa mau dikemanain? Lah ya buat bojo enom, Gong. Istri muda. Istri muda. Itu namanya serakah, Le, serakah. Oh ya kasih kesempatan buat kaum jomblo begitu loh. Kayak aku nih loh. Lama-lama ya entek, aku gak kebagian. Tapi aku beruntung. Beruntung piye, Le? Lah ya beruntung orang Sukilah nggak mau sama saya. Malah sekarang jadi jauh. Alhamdulillah. Gong. Apa tuh? Sekarang setelah tahu kamu keadaannya Lasuki, bagaimana? Apa kamu mau pulang ke Karangmenjangan? Ya aku mau berjuang, Le. Mau berjuang. Ya, kalau aku di desa, Le, aku nggak akan mendapat balasan cinta dari Sukila. Le, hidup kalau udah nggak ada harapan itu hampa, Le, hampa. Nelongso. Bagong. Bagong piye toh ketawa-ketawa gitu toh. Lah aku ini serius, Le. Aku serius loh. Aku sampai nyopot jabatanku jadi carik loh. Emang kamu udah berhenti jadi carik? Ya makanya, Le. Itu coba tuh, Le. Coba. Pengorbananku buat cintanya Dekila tuh ke opo? Kurang opo, Le? Kurang opo? Kurang beruntung aja kamu, Gong. Beruntung piye tuh? Apa ya anak seneng ngeledek? Ayo, Le. Hari ini Dekila ada syuting kali? Ya ada syuting. Tapi kamu jangan ganggu Sukila. Aku tuh nggak enak sama Bos Heru sama Sukila. Iya, takut amat sih. Lah kan kamu bisa kerja ikut saya, Gong. Iya, Le. Jangan iya aja, kalau jadi itu yang benar. Iya, Le. Bawel banget kok Mama. Mama, kamu suka bohong gitu. Udah nyetir. Denny kok nabrak kok. Ora. Ngomong terus.
buat kalian beberapa kalian lah para cowok. Bagi kalian itu nggak penting. Tapi ini bukannya gue mau jokin lo dan gue belain Fiona ya. Cuman yang gue tangkap dari cerita lo adalah ini si Fiona tuh tahu nih hati lo tuh udah terbagi jadi dua. Satunya buat Lasuki, satunya buat Fiona. Itu yang bikin dia jadi sedingin es sama lo. Padahal kalian udah nggak ketemu 2 tahun. Coba, bener kan kata gue? Akuin. Bener gue tuh. Bener omongan Ashanti kemarin. Kayaknya Fiona tahu gue punya perasaan sama Lasuki. Lo sebenarnya paham gak sih maksud gue? Buat gue tuh gak penting lo mau resmi berhubungan atau belum sama Lasuki. Tapi hati lo itu udah menduakan gue, Kaf. Itu yang gue gak mau. Dari nada omongannya kemarin, kayaknya Fiona pengen gue untuk mikirin perasaan gue. Hati gue tuh lebih cenderung kemana? Ke dia atau Lasuki? Tapi kenapa ya? Kalau gue sama Lasuki, gue ngerasa lebih laki-laki gitu. Karena dia butuh perlindungan dari gue. Dan gue bisa jagain dia. Sedangkan Fiona, kayaknya dia gak butuh perlindungan gue. Hampir 3 tahun dia di Amerika. Di negeri orang. Kayaknya gue gak pernah khawatir. Tapi harusnya gue khawatir dong. Aduh, gimana sih tahu pusing gue. Loh. Ini kok pada ketawa kenapa toh? Hah? Emangnya aku nggak boleh bikinin teh khusus spesial buat orang yang aku cintai? Bukannya gitu Mas Bagong. Kenapa sih? Bukannya gitu. Aku sama Degila itu ngetawain bajumu iki loh. Baju kegedean gombrong tenan begitu. Emang baju carimu itu kemana? Kan kalau pakai baju cari itu kelihatan agak gagah gitu. Dikit. Dikit. Ini kok Mang Lingi. Iya, aku ganteng, memang gantengku dikit. Tapi ini loh, aku tuh habis dikompas sama preman. Yo, tasku diambil, dompetku diambil, jadi baju-bajuku semua diambil. Sampai sepatu, kaos kaki pun doyan lu tuh preman, heran aku. Aku aja sampai pulang malu, Mbak. Tak tutupin kardus. Astagfirullahaladzim, ya Allah Gusti. Aduh maaf Mas. Terus ini celana baju siapa toh? Selamat. Oh. Pantesan. Ya nggak apa-apa, kebesaran, kedodoran. Daripada kekecilan nanti malah nggak bisa dipakai. Lah itu lihat perutnya Mas Bagong kempes, saya jembluk. Emang baju sampean diambil semua apa biar sih Mas? Iya, malah Mbak Yayan waktu datang ke rumah saya, itu dia telanjang bulat cuman ditutupin sama gerdus doang. Udah, jangan diterusin, balik jangan diterusin. Malah sama istri saya dia dibilang orang gila. Aduh, mulus aku. Ya gitu Mas Bagong. Mbak. Pasti preman itu udah tahu kalau Mas Bagong itu seorang care. Oh iya. Kalau anda mana mungkin mereka berani ngerjain Mas Bagong. Enggak, Dek. Aku tuh cerita sama preman itu. Aku nih care loh, desa Karangmanjangan. Yo, tapi yang namanya preman ya gitu, tetap ngambil. Tapi nggak apa-apa, Dek. Kejadian ini buat bukti dari pengorbananku untuk mendapatkan cintamu, Dek Gila. Pengorbanan opo? Di Jakarta udah laku pengorbanan seperti itu, Mas. Pengorbanan, oh cinta,
Pengorbanan oh cinta, pengorbanan oh cinta, pengorbanan oh cinta, pengorbanan oh cinta. Wah, ngambek. Ngambek Mbak Yayan. Mas Bagong, Mas Bagong. Waduh, kayak Lidi di kayak Saro. Wis lah, urusan ngambek-ngambekan, Gong. Sampean juga ikut-ikutan ngeledek. Sama itu cocoknya di belakang. Ngeledek aja terus. Weh, kopi atuh. Yang nyuruh saya nyuruh dia. Apa nyuruh saya? Sampai nang PU. Mantan cari PU. Ngomong nggak pernah bener. Kopi atuh. Tuh satu tuh. Loh kamu buatin lah. I was thinking about taking a college leave. I'm having in Jakarta, Cloudy. Okay? With my boyfriend. Wait. Kamu pikir kamu masih tidur? Abis terima telepon dari siapa kamu? Biasa Ma, ini teman kuliah aku yang di Amerika. Kenapa ya? Kok Mama nanyanya kayak curiga gitu? Sebenarnya Mama udah ditungguin sih di kantor. Tapi nggak apa-apa deh. Ada yang Mama mau tanyakan sama kamu. Mama masih belum puas sama jawaban kamu semalam. Aduh Mak, Mama mau jawaban apa lagi? Tadi itu terpaksa aku suruh pulang duluan karena Kafka udah kelihatan emosi. Justru itu, Mama nggak suka dengan cara kamu seperti itu. Apalagi caranya Kafka tuh, yang udah ugal-ugalan mencegat kalian di jalan. Mah, daripada ribut, ya mendingan tadi aku suruh pulang kan? Ya tapi nggak dengan kamu tinggalin Teddy dong. Dan kamu malah pergi dengan Kafka lagi. Ini sama aja kamu tuh menjatuhkan harga diri Teddy sebagai cowok di hadapan Kafka. Kalau kamu tuh perginya dengan Teddy, ya kamu tuh harus pulang dengan Teddy dong. Bukannya malah pergi dengan Kafka. Fiona, tunggu. Mama masih belum selesai. Mama mau bicara apa lagi? Nanti malam kamu jadi ke pesta ulang tahunnya Jessica Maida. Iya. Terus kok Mama bisa tahu? Iya, tadi malam Teddy itu cerita sama Mama. Kalau kamu itu ketemu sama Jessica Maida, kamu diundang ke ulang tahunnya dan kamu janji akan datang. Ya kan? Tadi tuh bener-bener ngasih info yang detail banget ya ke Mama. Iya. Dan Mama minta kamu pergi sama Teddy ya nanti malam. Bukan dengan Kafka. Tunggu. Apalagi sih, Mah? Kamu harus penuhi permintaan Mama. Anggap aja ini permintaan maaf kamu ke Teddy atas kejadian semalam. Udah. Jadi ntar malam lo nggak datang dong ke acara pesta ulang tahun Jessica? Kayaknya enggak deh. Karena gue udah terlanjur janji sama nyokap gue mau nganterin nyokap gue Bogor ke rumah om gue. Soalnya om gue kan baru keluar dari rumah sakit. Dan kemarin pas di rumah sakit, gue belum sempat besuk. Yah, tadinya gue mau datang barengan lo juga. Maksud lo? Lo berdua sama Hari, terus gue nimbrung gitu jadi nyamuk. Oh enggak, enak aja. Lo kan bisa ajak Fiona. Kayaknya dia diundang juga deh sama Jessica. Hubungan gue masih trouble. Pusing gue. Lagian gue gak bareng Mas Hari kok. Dia mana mau diajak acara-acara begituan. Gue bareng itu tuh, Lasuki. Emang Lasuki diundang sama Jessica? Iya, kalau kaget gitu? Ya enggak, setahu gue Jessica kan masih dendam banget sama Lasuki. Gue rasa lebih baik kayak Lasuki gak usah datang deh. Awalnya gue juga mikir gitu. Tapi setelah gue pikir-pikir lagi, kayaknya gak mungkin deh Jessica mau macem-macemin Lasuki. Soalnya sama aja dia ngerusak acaranya dia sendiri gak sih? Ya, iya sih. Ya udah lu jagain deh Lasuki ya. Nanti kalau lu udah mulai lihat gelagatnya Jessica mau ngerjain Lasuki, lu buru-buru aja pulang. Dek, pemain udah ada? Udah. Suruh di set dong. Udah siap toh, sono. Iya, insya Allah sih gue jagain. Tuh Bang Heru sama Bang Adi udah mulai ngelirik-lirikin kita tuh. Itu pemain harus. Kayak udah mulai syuting deh. Salah ya? Iya maaf Bang. Setnya bukan di situ. Noh, di sono tuh. Oh, Nisa. Oh,
Oke. Apa yang kita Yaudah ya. Ya, Yaudah ya. ya sorry ya, sekarang buruan. Gila kemana yo? Aku masih di Rias yo. Gong. Daripada sampan itu celingak-celinguk kayak ayam memetik, kayak yang mau bertelur. Nih, bantuin nek selamat cuci piring apa nyuci gelas kan malah genau. Selamat. Denger ya. Aku ke Jakarta itu mau memperjuangkan cintaku lah sama. Lah kok di sini disuruh nyuci gelas? Itu sama aja sampean mau ngejatuhin harga diriku, martabatku di depan Dik Kila. Lah wong kemarin waktu aku jadi pejabat Dik Kila itu nolak cintaku. Apa lagi jadi babu, jadi jongos. Lah terus gimana? Kamu mau jadi pengangguran nang Jakarta? Hah? Mau jadi pengangguran? Ya daripada jadi pengangguran lebih baik nyuci gelas sama piring bantuin Pak Leo. Ora sudi aku bantuin sampean. Denger ya Pak Leo. Aku ke Jakarta itu mau buka usaha. Aku mau bisnis. Aku pengen jadi bos. Dan aku kalau udah jadi bos, nggak mungkin Dik Kila itu nolak cintaku. Ngerti Pak Slamet ya? Orang ngerti belas, Gong. Orang ngerti belas. Jalan pikiranmu paling tuh nggak ngerti. Emangnya gampang di Jakarta. Mau jadi bos itu pakai modal yang besar. Sampean lali ya? Hah? Sampean lali? Sampean jangan menghina aku. Aku ki mantan carik, mantan pejabat. Tabunganku akeh di kampung. Bagong. Sampean itu mau bisnis apa? Hah? Mau usaha apa? Lah wong di Jakarta aja sehari belum beres, kok sudah yakin banget sih mau jadi bos di sini? Emang di Jakarta itu serba gampang? Hah? Di Jakarta tuh nggak serba gampang, Bagong. Pejabat, carik. Beda. Loh, kalau serba gampang kamu nggak mungkin jadi PU. Beda. Apanya? Beda. Sampean sama aku beda jelas. Apanya yang beda, aku tanya. Orang yang pakai modal tenaga beda sama orang yang pakai modal uang dan Gong, itu sama seperti mimpi-mimpi saya dulu waktu pertama kali saya datang ke Jakarta. Sama piye? Ya sama mimpi-mimpi sampean, sama saja itu. Aku dulu juga punya mimpi kayak gitu kok. Ya wis, kalau kamu nggak mau nggak apa-apa. Yang penting jangan godain Lasuki lagi syuting, saya nggak enak. Alah, gila kemana yo? Bagong. Ini celanamu yo gede banget Olek. Lah wong aku sama kamu aja gebukan aku ya. Masih bagus aku pinjemin. Bagong. Sini guys, biar gue yang bawain. Ya udah, silakan kalian incip-incip semuanya. Kalian have fun pokoknya ya. Yaudah, kita kesana dulu ya. Bye. Aku dengar kamu ada syuting ke Los Angeles, bener? Oh iya, tapi kan lu lebih sering ke Los Angeles. Kalau gue sih baru pertama kalinya. Iya, tapi kan tetap pengen. Gue mau gabung dulu sama yang lainnya ya. Boleh. Sana-sana. Have fun ya. Oke, thank you. Enjoy, bye. Bye. Nih, lo simpen dulu. Gue masih mau nyapa-nyapa yang lain. Keren banget Mas Teh. Kafka mana ya? Datang nggak ya dia? Vi, yang ulang tahun yang mana? Nggak tahu. Rame banget di sini. Fiona? Iya. Hai.
Gimana kabar lo? Udah lama banget sumpah gue gak ketemu sama lo. Iya, gue kabar baik. Lo apa kabar? Kabar gue baik juga kok. Kapan pulang? Ya, baru beberapa hari yang lalu sih. Oh ya, BTW gue nonton sinetron yang terbaru lo di Amerika. Oh, emangnya di Amerika tuh TV Indonesia itu dapat jaringan ya? Iya, bukan maksudnya gue lewat streaming. Oh, streaming. Iya, kenalin ini temen gue, Teddy. Hey Marcel. Oh ya, ngomong-ngomong udah ketemu Jessica belum? Belum nih, gue aja baru. Biar sekalian kita ngobrol-ngobrol. Tapi kayaknya gue lebih tertarik ketemu sama dia dulu deh. Oh, ya udah kalau gitu kita kesana bareng-bareng. Kayaknya lo harus baik cerita deh sama gue. Ya udah, yuk. Jadi. Mana ya tuh cewek? Kok belum dateng-dateng? Lu lagi nyari siapa sih? Ya cewek kampungan itulah. Kan dia yang jadi target gue di sini. Ya. Tapi nggak dateng-dateng, ngaret banget. Cila, paling bentar lagi dateng. Gak mungkin ya gak dateng. Ya seharusnya lo lebih mastiin lagi dia dateng apa enggak daripada gue gitu loh. Jadi gue gak usah nunggu-nunggu lagi di sini. Lo lihat dong, ini tamu lo udah banyak banget yang dateng. Iya, sabar dong Jess. Gue jamin dia pasti dateng. Gue yakin banget. Oke? Jalut tenang aja pokoknya, ya. Pokoknya, ntar kalau lo udah kerjain dia, ingat, semuanya harus berjalan lancar. Jangan sampai pesta gue hancur dan jangan sampai dicurigain. Ngerti? Iya, Jess. Iya, oke. Lu tenang aja, ya. Pokoknya gue udah atur serapi mungkin, lu tenang aja. Ingat, lo boleh apain aja tuh cewek, gue nggak peduli. Bikin dia stres, bila perlu sampai dia gila. Pokoknya jangan sampai dia mau ikut syuting lagi. Tapi jangan sampai ngelibatin gue. Gue harus tetap bersih. Paham? Paham. Pokoknya lu tenang aja, oke? Bentar lagi karir lo tamat, Suki. Lihat aja ntar. Gue bakal kirim lo balik ke kampung lo lagi karena lo gak pantas ada di sini. Mbak Yayan, kok Mbak ndak ikut sama Kilah? Mbak Yayan, Mbak. Apa toh Suti? Yalah, ngelamun toh Mbak dari tadi. Aku nanya sama Mbak Yayan, kenapa ndak ikut sama Kilah ke iku lho acara pesta ulang tahun sopo? Artis iku lho Mbak jenenge sopo? Jessica Maida. Nah, kamu piye toh? Nama artis terkenal kok lupa. Iya, maksudku iku Jessica Maida. Mbak Yayan kenapa toh ndak ikut aja sama Kilah? Padahal yo kalau Mbak Yayan ikut, otomatis kan ya Suti juga ikut, Mbak. Aku penasaran sekali, Mbak. Pengen ngeliat kalau artis itu gimana ulang tahun. Mbak Yayan, pasti yang diundang artis-artis terkenal ya, Mbak? Ya boh. Lah wong yang diundang itu cuman Lasuki kok. Yo malu kalau kita ndak diundang tiba-tiba datang. Walah, yo kan kita bisa toh Mbak nemenin Kilah, ya? Lah, yo kamu pikir ini undangan nikahan bisa datang berdua ada yang nemenin. Lah wong di kartu undangan itu ditulis dengan jelas, undangan hanya berlaku untuk satu orang. Walah, ngono. Piye yo Suti? Mbak itu sebenarnya masih ndak plong membiarkan Sukilah itu pergi ke ulang tahunnya Mbak Jessica Maida. Cuman ya ndak mungkin toh Mbak ngelarang dia. Lah wong anaknya keras kepala kok, mana mau dilarang. Emangnya yang membuat Mbak Yayan ndak plong apa toh Mbak? Suti wes toh, jangan nanya mulu, bikin Mbak tambah pusing aja. Udah sana kamu mandi dulu. Iya, lawa aku cuma nanya. Emangnya aku bau ya Mbak? Kecium toh Mbak? Udah mandi sana. Yo, aku mandi sih biar wangi. Walah dek, kamu itu yo, mudah-mudahan aja Mbak Jessica Maida yang ketoke judes tenan itu gak macem-macem sama kamu.
Mbak, kok parkir di sini toh? Iya, soalnya kayaknya di dalam udah penuh gitu. Kalaupun kita dapet, nanti keluarnya susah. Oh gitu, ya wes. Jadi yuk. Mbak, penampilanku piye? Cocok ndak buat pesta kayak gini? Cocok, cantik kok. Sing bener? Iya. Walah, makasih Mbak. Sama-sama. Yuk. Ayo. Lasuki, kamu kenapa? Iki loh Mbak, aku udah biasa pakai hak tinggi. Ya ampun, Lasuki. Ntar lama-lama juga kebiasa kok. Yuk. Bagus tenan rumahnya Mbak Jessica. Kayak istana yo. Nanti kalau udah sukses, lo pasti bisa beli rumah kayak gini. Amin, Mbak. Amin. Hati-hati, Mbak. Walah. Bagus banget ya mobilnya. Sopo itu? Wah, itu mobilnya para artis yo. Walah, banyak tenan. Bagus-bagus lagi. Oh, mereka pasti kesini naik mobil sendiri yo. Pasti cuman aku yang datang ke sini nggak pakai mobil sendiri, tapi nebeng sama Mbak. Sebentar lagi, lo pasti punya mobil sendiri. Percaya deh sama gue. Kok Mbak Shanti tahu yo, Om Bram masih aku mobil. Kenapa? Lo gak percaya? Percaya deh. Kalau rating shelter naik, lo pasti dibeliin mobil sama Pak Henry. Oh, dikasih mobil sama Pak Henry. Iya. Gitu maksudnya. Oh iya. Emang lo nangkepnya apaan? Oh, enggak Mbak. Aku cuma ndak kepikiran sampai situ. Iya. Aku kok izin ya kalau Mbak Shanti sampai tahu Om Bram mau ngasih aku mobil. Jadi yuk. Mbak Shanti sama Lasuki. Iya nih. Silakan masuk. Pak, tadi saya parkir mobil di pinggir jalan, tolong diawasin ya. Siap, Mbak, siap. Oke. Permisi, Mas. Pestanya megah tenan. Kapan yo aku bisa punya pesta kayak gini? Lasuki. Lo itu ngingetin gue waktu awal gue berkarir, tau gak? Sama. Antusias banget kalau liat pesta-pesta kayak gini. Masa sih? Tapi udah senorak dan sekampungan aku kan, Mbak. Enggak sih, tapi sama kok polosnya. Hai Asanti. Hai. Apa kabar? Ya Alhamdulillah. Gue kira lo nggak datang ke sini. Iya, tadi break syutingnya kayak cepet gitu. Oh gitu. Sendirian nih? Enggak, gue dianterin sama supir. Nggak sama yang itu. Lo tau sendiri kan, kalau dia tuh super sibuk. Sekarang aja dia lagi di luar kota. Ya ampun, ternyata Mbak Niki aslinya ramah tenan. Oh gitu.
Oh iya, kenalin, Lasuki. Niki, ya ampun. Gue nggak nyangka loh, gue bakalan ketemu lo di sini. Acting lo itu bagus banget. Mbak, tahu aku? Ya tahu lah, masa nggak tahu sih? Kamu Lasuki kan yang pemain sinetron Shelter itu? Iya. Kamu tahu nggak? Kemarin itu kamu tuh jadi trending topik di lokasi syuting kita. Masa sih Mbak? Dia tuh belum sadar kalau kemunculan dia itu jadi trending topik di dunia entertain. Tapi lama-lama juga dia udah bakalan tahu kok, Sya. Oh ya Lasuki, by the way, sukses ya buat kamu. Ya Mbak, makasih. Mbak juga ya. Hai semuanya, sekarang lagi ada di pesta ulang tahun aku. Dan buat kalian yang nggak bisa datang, nggak usah sedih karena masih ada tahun depan. Dan di sini disuruh hai. Dan di sini apa sih? Sebentar ya, gue tinggal dulu ya. Oh iya Mbak. Iya, akhirnya cewek kampungan itu datang juga. Benar kan kata gue? Dia itu pasti kesini. Bagus deh. Dia datangnya sama Shanti bukan sama Kafka. Gue tadi udah khawatir soal itu. Ya udah gampang. Biar ntar tugas gue buat jauhin Ashanti dari si Suki. Baru ntar biar lo bebas ngejalanin rencana lo apa aja, ya? Udah lo tenang aja, Jess. Gue udah ngatur rencana gue serapi mungkin. Ya tapi ingat, jangan sampai lo cerobot terus merusak pesta gue, ngerti? Iya. Jangan sampai nama gue tercemar, oke? Siap. Ya udah, gue percaya ya. Iya, oke. Ya. Dah.